Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya karena terlambat datang ya, karena ada satu dan lain hal. Jadi mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita buka acara, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Bapak Indis, terima kasih kepada Bapak yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menjadi narasumber pada kegiatan FGD kelima kali ini. Ya. Baik, kita mulai acaranya ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita telah berjumpa di FGD SPI yang kelima alias yang terakhir ya kali ini. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan kali ini. Perkenalkan, saya Dinda Putri Lestari sebagai moderator di FGD 5 SPI ini yang bertemakan tentang upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Dengan dosen narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Indis Firdaus MAG. Dan para penyaji kita kali ini ada dari Teh Isnaini Aplia S dari Pendidikan Bahasa Korea B. Ada Teh Isnaini? Ada Teh. Ada ya. Selanjutnya ada Teh Bila Alifah Safitri dari Pendidikan Teknik Mesin B. Ada Teh Bila? Ada Teh. Ya. Dan dari Matematika C, Teh Hilda Kurnia Fitri. Ada Teh. Iya. Oke. Selanjutnya sebelum dimulai FGD-nya ya, alangkah lebih baiknya biar kita sama-sama semangat ya. Ada jargon khusus yang biasanya teman-teman jargonkan gitu ya tiap pekanan FGD ini. Silakan di-unmute ya. Kita jargon dulu. Jadi kalau saya bilang FGD tutorial SPI, kalian jawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Ya. FGD tutorial SPI. Kuliah cerdas, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, nah, alhamdulillah gitu ya. Cara selanjutnya langsung aja tanpa basa-basi lagi gitu ya. Kepada Teh Isnaini Aplia S dari Pendidikan Bahasa Korea B dipersilakan untuk menyajikan materi yang pertama. Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatannya untuk menjadi penyaji di webinar kali ini. Tema kali ini kan upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Nah, radikalisme sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar, pangkal, bagian bawah atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Nah, radikalisme sendiri memiliki arti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi kalau kita sambungkan dengan konteks beragama, radikalisme ini memiliki arti upaya untuk melakukan perubahan atau pembaharuan dalam kehidupan umat beragama dengan motivasi politik, agama, sosial, atau lainnya. Nah, pada dasarnya, sikap radikal dapat ditandai dengan 4 hal. Pertama, tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Apa yang kelompok-kelompok radikal ini
pahami, apa yang kelompok radikal ini ketahui, itulah yang mereka percaya. Gitu. Dan tidak menghargai apa yang berbeda dengan keyakinan mereka. Nah, yang kedua, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Itu tadi yang mereka yakini dan yang mereka percaya, mereka anggap benar, dan apa yang kelompoknya atau golongannya anggap benar, di luar dari itu mereka menganggap orang-orang yang lain itu salah gitu. Nah, yang ketiga ada sikap eksklusif yang membedakan diri dari kebiasaan masyarakat kebanyakan. Sikap eksklusif di sini maksudnya adalah karena mereka menganggap diri atau kelompok mereka adalah yang paling benar, makanya mereka biasanya tidak mau mengikuti aturan atau kebiasaan yang berada di masyarakat. Mereka lebih memilih untuk mengikuti apa yang mereka yakini. Nah, yang keempat ada sikap revolusioner yang cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Karena mereka tadi mempercayai apa yang mereka yakini itu adalah yang paling benar, mereka ingin merubah tatanan-tatanan yang ada di kehidupan bermasyarakat ini untuk menjadi hal yang mereka yakini, hal yang mereka percaya. Jadi mereka ingin merubah tatanan tersebut dengan cepat dan cenderung menggunakan kekerasan. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tindakan atau menyebabkan radikalisme ini. Pertama adalah faktor pemikiran atau interpretasi terhadap agama. Maksudnya adalah di sini multi-interpretasi ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, multi-interpretasi ini dapat memunculkan perbedaan-perbedaan dalam pemikiran, dan perbedaan-perbedaan yang seharusnya merupakan hal yang lumrah, tapi dapat menyebabkan klaim diri yang merasa paling benar, sehingga kemudian dapat membuat orang dengan mudahnya menyalahkan pemahaman orang lain. Nah, yang kedua ada faktor ekonomi. Masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan baik antara kaya dan miskin, kota dan desa dapat mempengaruhi seorang menjadi radikal dalam beragama. Nah, isu ekonomi seperti ini dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya dengan mengatakan bahwa perubahan yang akan mereka lakukan semata-mata mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nah, faktor yang ketiga ada faktor politik. Stabilitas politik yang baik, pemimpin yang adil, berpihak pada rakyat, menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat, tentu hal ini akan melahirkan rasa di masyarakat untuk menjaga, membela, dan memperjuangkan negaranya. Tapi jika sebaliknya, kondisi tersebut akan melahirkan sikap skeptis di masyarakat yang tidak akan percaya dengan para pemimpinnya, dan kemudian membentuk kelompok-kelompok yang akan berembel-embel untuk memperbaiki tatanan negara yang rusak tersebut. Lalu yang keempat ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini biasanya kelompok-kelompok radikal menolak ideologi non-Timur Tengah, termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, komunisme, dan liberalisasi. Nah, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan hadis menurut kelompok-kelompok radikal, yang mana pemahaman mereka merupakan pemahaman yang tekstual, bukan kontekstual. Nah, yang terakhir ada faktor psikologis. Setiap orang pasti memiliki tantangan dalam kehidupannya masing-masing. Nah, seseorang yang tidak kuat dalam menghadapi tantangan di hidupnya, kegagalan yang dialami, atau perasaan terkucilkan dari masyarakat, jika hal tersebut tidak mendapat pembinaan atau bimbingan yang tepat, dapat membawa seseorang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang hingga anarkis. Nah, selain itu, mereka yang mengalami hal-hal tersebut, keterpurukan tersebut dapat sangat rentan dimanfaatkan atau brainwashing, cuci pikiran gitu oleh kelompok-kelompok radikal. Terlebih kelompok-kelompok tersebut menjanjikan kedamaian dalam agama yang diwujudkan dengan cara apapun, termasuk tindakan kekerasan. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan kita sebagai mahasiswa untuk mencegah radikalisme tersebut? Nah, pertama,
menanamkan ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Sebagaimana kita tahu, Pancasila merupakan pedoman atau jati diri dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita atau kurangnya aktualisasi dari nilai Pancasila ini akan mempercepat laju radikalisme di tengah masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman keagamaan. Kita sebagai umat Muslim haruslah mempelajari agama dengan baik, tidak hanya dalam satu sumber, tidak hanya dari satu sumber, tetapi bertanya ke berbagai orang yang lebih paham tentang agama dan tidak menginterpretasikan apa yang ada dari baik itu Al-Quran ataupun hadis dengan pemahaman kita sendiri. Kita perlu konfirmasi dari orang-orang yang lebih paham. Yang ketiga, menyebarkan virus damai di dunia maya. Nah, di dunia maya ini dapat menjadi salah satu media yang paling bagus untuk menyebarkan paham radikalisme. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa yang pastinya sering memainkan media sosial, sering berselancar di dunia maya, kita harus menyebarkan virus-virus kedamaian, menyebarkan nilai-nilai keagamaan lewat apa yang kita posting, lewat konten-konten yang kita unggah, entah itu berupa tulisan, komik, bahkan meme sekalipun. Nah, yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana kita sadari, dalam sebuah masyarakat, apalagi Indonesia, yang memiliki di masyarakatnya, kita seharusnya lebih terbiasa dengan adanya keberagaman, lebih bertoleransi dengan adanya perbedaan. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan bertoleransi terhadap kemajemukan ini sangat diperlukan untuk mencegah radikalisme. Yang terakhir, ada menyaring informasi yang didapatkan. Informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih adanya kemajuan teknologi seperti sekarang, di mana informasi bisa datang dari mana saja, entah itu media sosial yang kita buka, entah itu buku yang kita baca, entah itu perkataan orang yang kita dengar, informasi akan selalu terus berdatangan. Jika tadi menyebarkan virus damai adalah output yang bisa kita berikan, nah menyaring informasi adalah suatu input yang harus kita perhatikan. Jadi sebelum kita menyerap informasi, kita harus menyaring dulu apakah informasi tersebut valid atau tidak. Kita harus mengonfirmasi apakah dapat dipercaya atau tidak informasi-informasi tersebut, sehingga kita tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi-informasi yang kita dapatkan. Mungkin sekian penyajian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya kepada Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada ST Isnaini Apria yang telah memberikan informasi pengetahuan terkait radikalisme ini, walaupun sedikit tapi Masya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, selanjutnya adalah penyaji yang kedua, yaitu Teh Bila Alifah Safitri dari Pendidikan Teknik Mesin B. Kepada Teh Bila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Alifah Safitri dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin B. Kali ini saya alhamdulillah diamanahkan untuk menyampaikan sedikit ya mengenai upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Sebelumnya sudah dijelaskan ya dengan luar biasa oleh Teh Isna tadi bahwa radikalisme itu suatu gerakan gitu, gerakan yang memaksakan suatu kehendak gitu. Nah, tadi juga sudah dipaparkan mengenai faktor-faktornya, terus upayanya. Mungkin saya di sini hanya menambahkan yang tadi dari penyaji sebelumnya, Teh Isna, yang memang sudah menyampaikannya dengan luar biasa gitu. Nah, kalau kita melihat dari sejarah sendiri, bahwa radikalisme ini ada atau lebih dikenal pertama kalinya muncul itu
pada revolusi Iran, yaitu sekitar tahun 1979, yang mana revolusi Iran ini sangat mempengaruhi dengan Islam yang saat ini atau Islam kontemporer kali ini. Nah, apa sih penyebab bisa datang radikalisme ini? Yang pertama itu pemahaman individu terhadap agama yang menyimpang di konsep dasarnya. Tentunya kalau misalkan kita mempelajari agama atau mempelajari suatu konsep, tentunya tidak hanya satu konsep yang harus kita pelajari, tapi harus jika hanya satu gitu harus mendalami benar-benar, tidak hanya membaca saja, tapi harus mengkajinya juga seperti itu. Nah, oleh karena itu misalkan saja pemahaman individu terhadap agama ini berbeda, misalkan pada saat sholat ya, membaca Al-Fatihah, itu kan setiap madhab itu berbeda-beda. Misalkan Hanafi itu tidak mewajibkan setiap sholat itu membaca Al-Fatihah, sedangkan untuk madhab Syafi'i ini, kan itu mewajibkan untuk kita membaca Al-Fatihah. Nah, perbedaan itu jika kita mempunyai madhab Syafi'i dan memaksakan kehendak kita kepada madhab Hanafi, itu merupakan suatu tindakan yang disebut radikalisme karena memang itu memaksakan kehendak kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sifat fanatik pemeluk agama tanpa mengakui eksistensi agama lain. Selanjutnya adalah adanya tekanan sosial, ekonomi, dan juga politik. Nah, jika kita mengikuti suatu politik atau suatu kelompok gitu, nah kelompok tersebut ini misalkan mempunyai rasa pendukungan gitu, misalkan terhadap agama ini yang benar-benar gitu, maka akan timbul cekcok atau sifat radikal terhadap kelompok politik lain atau kelompok agama lain seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menolak modernitas dan lebih mengukuhkan peran formal agama. Tentunya memang peran agama itu sangat penting, namun tidak boleh kita sebagai tentunya generasi milenial ya untuk menolak adanya modernitas. Kemudian yang kelima adalah kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa, dan yang keenam adanya kesenjangan sosial. Nah, dari radikalisme ini terdapat beberapa dampak, diantaranya terjadinya teror dan kekerasan karena adanya sifat paksaan itu ya, kemudian menimbulkan adanya konflik, dan ketiga hilangnya harta benda bahkan nyawa, kemudian menimbulkan keresahan dan ketakutan, yang kelima pudarnya rasa toleransi umat beragama, dan yang keenam melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga aparat. Dari dampak tersebut, kita lihat ini tindakan radikalisme ini tentunya sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih upaya untuk kita menangkal radikalisme yang ada? Nah, yang pertama itu kita dapat menerapkan konsep sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, yaitu diantaranya Al-Amin, Asyidik, Al-Fatonah, dan At-Tabligh. Nah, keempat konsep ini membuat atau kita terapkan dan kita aplikasikan sehingga masyarakat akan percaya terhadap kita, dan juga kita dapat mengurangi adanya kesenjangan sosial ataupun adanya tekanan dan perpecahan di antara masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi dan menghapus kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Hal tersebut tentunya karena memang hal ini merupakan salah satu penyebabnya, tadi juga sudah disampaikan oleh Teh Isna. Kemudian yang ketiga ini menanamkan nilai agama sedini mungkin. Karena memang suatu pendidikan itu baiknya adalah kita terapkan sejak dini mungkin, sehingga saat dewasa nanti kita sudah tahu dan kenal betul gitu bahwa nilai agama itu memang sangat penting. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengembangan karakter. Kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah menjaga kesatuan dan persatuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Dila atas penyampaian materi yang kedua gitu ya. Sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat membuat kita semakin menambah pengetahuan terkait radikalisme. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu kepada Teh Hilda Purnia Fitri dari Matematika C, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ada ya Teh Hilda? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ada Teh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan semua Bapak selaku narasumber, akan Teteh teman-teman semua. Saya Hilda Kurnia Fitri dari kelas Matematika C angkatan 2018. Di sini saya akan mencoba berbagi apa yang sudah saya baca, mungkin sudah saya dapatkan mengenai radikalisme. Tentunya ini menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Pertama, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya gitu. Radikalisme asal katanya adalah dari kata radix, akar, mengakar, berpegang teguh pada nilai-nilai mendasar. Jika kita lihat dalam konteks yang seperti itu saja, atau dalam konteks luas radikalisme, sebenarnya radikalisme ini juga punya sisi positif loh. Gitu. Ketika seseorang merasa cinta pada tanah airnya, merasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran dasar tanah airnya gitu. Bukankah sebenarnya secara tidak langsung dia tuh sedang beradikalisme tapi dalam sisi yang positif gitu. Dalam bahasa lain, dia benar-benar merasa cinta pada tanah airnya misal, atau mungkin cinta pada agamanya, atau berpegang teguh pada nilai-nilai mendasar agama yang dia miliki. Gitu. Nah, itu sebenarnya kita bisa melihat radikalisme dari sisi positif. Jika hanya sampai sana saja, jika hanya dia mencintai dan seterusnya, hanya itu. Sampai di sana, radikalisme menurut pendapat saya adalah sesuatu yang positif. Nah, menjadi negatif ketika apa? Ketika kelompok ini, suatu kelompok, seseorang atau suatu kelompok, atas dasar kecintaannya tadi, dia merasa benar sendiri. Dan dia merasa kelompok lain salah. Seperti itu. Sehingganya apa? Muncullah kemudian keinginan-keinginan untuk dengan gerakan yang separatis mungkin, atau dengan gerakan yang tadi dibilang revolusioner, untuk mengubah tatanan suatu negeri, menjadi tatanan suatu pemerintahan, tatanan politik, sosial, budaya, dan segala macamnya, menjadi sesuatu yang dia inginkan. Jadi sesuatu yang ya sesuai dengan nilai-nilai atau paham-paham dasar yang dia pahami dan dia pegang teguh tentu saja. Nah, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa radikalisme tidak hanya terjadi dalam hal agama. Radikalisme bisa terjadi dalam hal beragama maupun hal-hal non-agama. Misal, ketika seorang, maaf jika ini menyinggung mungkin beberapa pihak, tapi saya hanya mengambil sebagai contoh gitu. Misal suatu guru dalam lingkungan sekolah, kita tidak menyebut ini sekolah umum, sekolah agama, dan segala macam, tidak. Misal adalah sivitas akademika atau mungkin guru-gurunya, mahasiswanya, muridnya, dan segala macam di satu sekolah. Karena begitu besarnya kecintaan dia pada sekolahnya, pada ajaran-ajaran yang didapatkan di sekolahnya, pada akhirnya dia mengatakan bahwa sekolah lain itu nggak ada apa-apanya dibanding sekolah saya. Sekolah lain harusnya ngikutin prinsipnya sekolah saya. Hal itu sebenarnya juga yang menjurus pada radikalisme gitu. Hal-hal lain contohnya ketika seorang, katakanlah ada seseorang yang misal sebagai contoh, ada seseorang yang sangat cinta pada profesinya. Kecintaannya pada profesinya ini dia menganggap mengkultuskan profesinya. Dia menganggap profesinya lah yang paling benar. Dia menganggap bahwa kalian semua nggak bakal hidup kalau profesi saya nggak ada. Secara tidak langsung sebenarnya dia sedang menjurus pada radikalisme. Akan tetapi, karena sejauh ini radikalisme hanya dikaitkan pada hal-hal agama, setiap ada radikalisme pasti beragama. Setiap ada radikalisme pasti karena agama. Karena itulah cenderung adanya
paham dari masyarakat ketika radikalisme berarti adalah orang-orang yang terkait dengan agama tertentu. Nah, dari sinilah kita mulai mengkaji kenapa radikalisme itu dikaitkan dalam tema menangkal radikalisme dalam beragama. Nah, dari sinilah poin utamanya, radikalisme dalam beragama. Kemudian kita tinjau kembali faktor penyebab dari radikalisme seperti yang sudah disampaikan oleh penyaji sebelumnya. Di sini ada faktor geografi. Yang saya temukan adalah adanya faktor geografi. Salah satu penyebab radikalisme itu adalah faktor geografi ketika kita harus sadari bahwa Indonesia terletak pada persilangan. Posisi Indonesia benar-benar pada persilangan. Kita diapit oleh dua benua, oleh dua paham yang sangat besar. Seperti itu. Sehingga sangat mudah muncul ketika paham-paham yang sebenarnya tidak sesuai dengan paham-paham kita selaku orang Indonesia atau paham-paham ketimuran secara umum gitu. Yang sehingga apa? Hal ini kemudian menjadi salah satu cikal bakal munculnya radikalisme yang berkembang di Indonesia. Kemudian adanya faktor demografi. Kita tahu bahwa anak muda itu adalah sebenarnya bisa dikatakan sebagai generasi emas lah, bisa dikatakan sebagai generasi emas Indonesia. Bahkan digadang-gadang 2045 Indonesia akan memperoleh generasi emas seperti itu. Tapi bayangkan jika anak muda yang relatif, saya katakan relatif ya, tidak semua, relatif pikirannya masih belum terstruktur, bukan belum terstruktur, tapi terkadang masih sering mengikuti ego sendiri. Nah, anak-anak muda yang masih sering mengikuti ego sendiri, bayangkan jika mereka terpapar suatu pemahaman luar dari kondisi geografi kita tadi. Nah, bisa dibayangkan bahwa hasilnya benar-benar akan sangat fatal untuk keberlangsungan negara kita ke depannya. Bukan hanya di bidang beragama, bahkan di bidang non-agama pun hal ini sangat bisa memicu radikalisme. Kemudian ada perbedaan dalam segi sumber daya alam di tiap daerah gitu. Pada akhirnya mengatakan bahwa negeri saya lebih disayangi oleh Tuhan sedangkan negeri kamu tidak. Nah, hal-hal seperti inilah yang memicu adanya radikalisme di kalangan saya berbicara dalam konteks yang lebih umum ya, radikalisme seperti itu. Bahwa sebenarnya sifat merasa diri lebih itulah yang memunculkan adanya radikalisme. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi, adanya faktor ideologi. Nah, kemudian kita harus lihat juga adanya faktor-faktor politik, faktor-faktor kepentingan politik mungkin seperti adanya keinginan untuk, maaf jika terlalu gamblang mungkin, tapi adanya keinginan untuk misalnya terus berkuasa. Ada seseorang yang sudah berkuasa bertahun-tahun, dia kemudian mencintai kekuasaannya. Dan dia kemudian tidak menginginkan kekuasaan itu jatuh pada tangan orang lain. Pada akhirnya dia apa? Dengan segala hal, dengan segala cara, dia akan pertahankan kekuasaannya. Secara tidak langsung, atau mungkin tidak kita sadari, itu juga adalah salah satu bagian dari radikalisme. Kemudian ada faktor ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, upaya pencegahan radikalisme disebut dengan deradikalisasi. Deradikalisasi ini teman-teman bisa dibagi pada dua hal. Pertama, deradikalisasi untuk radikalisme yang memang sudah ada dalam masyarakat. Kedua, deradikalisasi hal-hal yang dirasanya akan memicu adanya radikalisme di masyarakat. Pertama, untuk yang sudah ada, tentu kita harus menghambat munculnya radikalisme ini, atau dalam artian mensterilkan pemikiran-pemikiran radikalisme ini. Agar apa? Pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa dirinya sendiri benar dan kelompok lain itu salah, itu bisa kemudian bisa dijadikan bahwa orang yang berpemikiran ini menjadi lebih paham mengenai adanya perbedaan, hakikat perbedaan, seperti itu. Kemudian deradikalisasi dalam hal-hal yang untuk mencegah sesuatu yang belum tumbuh, misal sesuatu yang belum tumbuh ini dalam artian mencegah paham-paham radikalisme mode baru gitu, atau mencegah paham-paham radikalisme muncul di tempat baru. Tentunya kita harus mengkondisikan agar lingkungan ini bisa menjadi lingkungan yang tidak mungkin untuk radikalisme tumbuh di sana. Oke. Nah, dalam deradikalisasi ini secara umum terdapat 6 pendekatan. Pertama, pendekatan ini bernama rehabilitasi. Ini adalah untuk pendekatan kepribadian. Oke, menyadarkan orang-orang yang sebelumnya terlibat radikalisme bahwa sebenarnya
perbedaan dalam dunia secara global itu adalah hal yang wajar. Harus disadarkan lagi, kepribadiannya harus dipahamkan kepada dirinya sendiri bahwa suatu perbedaan adalah hal-hal yang seharusnya kita syukuri gitu, kita terima dan kita syukuri karena apa, memang itulah yang Tuhan berikan untuk kita, seperti itu. Kemudian adanya reedukasi. Ini lebih kepada memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai ternyata di dunia ini banyak sekali loh doktrin-doktrin menyimpang gitu. Entah kita sadari atau tidak, bahkan mungkin tanpa kita sadari kita sudah masuk dan terlena di dalamnya gitu. Banyak sekali doktrin-doktrin menyimpang atau ajaran-ajaran yang bersifat kekerasan. Nah, agar reedukasi tujuannya adalah masyarakat bisa paham supaya ketika terlihat gejala-gejala atau tanda-tandanya, hal ini bisa diminimalisir segera. Kemudian ada yang namanya resosialisasi. Resosialisasi adalah bahwa ketika orang-orang yang sudah sebelumnya terpapar radikalisme, kemudian ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka cenderung untuk ditolak oleh masyarakat. Nah, kemudian peran kita adalah bagaimana caranya agar bisa merangkul kembali orang-orang seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan adalah di sini pembinaan wawasan kebangsaan. Perlu adanya sebuah modernitas dalam nilai-nilai nasionalisme yang kita miliki. Nah, ketika nasionalisme ini sudah sangat terlalu mengakar, dalam artian di sini artinya negatif gitu kan. Nah, maka radikalisme ini bukan lagi radikalisme beragama, tapi radikalisme berbangsa. Nah, ini juga sangat mengkhawatirkan gitu. Kemudian pembinaan keagamaan yang moderat. Nah, cenderung ketika memeluk suatu agama, seseorang mengatakan agamanya lah yang benar. Karena kalau dia tidak yakin agamanya benar, akankah mungkin dia tetap berpihak pada agama itu? Apakah mungkin dia masuk pada agama itu? Tentu tidak mungkin gitu. Justru karena dia berkata, agama itu nih yang saya rasa benar. Seperti itu. Maka dia akan memasuki agama tertentu. Yang perlu dipahamkan adalah bahwa keagamaan moderat ini menekankan kepada penyadaran pada setiap orang bahwa memang manusia punya banyak pilihan. Kita berbeda, manusia punya banyak pilihan. Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran bahwa Allah ciptakan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Itu adalah satu jaminan bahwa memang manusia berbeda. Kita tidak bisa paksakan manusia ini sama. Seperti itu. Nah, maka kemudian perlu adanya penyadaran, sekali lagi, penyadaran bahwa kita tidak bisa mengklaim, kita tidak bisa memaksa orang lain mengikuti ajaran kita. Kita tidak bisa mengklaim secara sepihak bahwa diri kita lah yang benar. Seperti itu. Dan kemudian terakhir adalah kewirausahaan. Salah satu faktor munculnya radikalisme adalah faktor ekonomi. Diharapkan dengan adanya deradikalisasi dalam konteks kewirausahaan ini, masyarakat menjadi lebih baik secara ekonomi, sehingga tindak-tindak kekerasan yang berasal dari nilai-nilai ekonomi ini bisa diminimalisir sekecil mungkin, seperti itu. Nah, pada akhirnya akal teteh dan teman-teman semua, radikalisme bermula sebenarnya dari rasa cinta yang berlebihan terhadap nilai-nilai yang kita pegang. Kita merasa benar sendiri dan kelompok lain salah. Adanya perbedaan itu sebenarnya adalah salah satu rahmat Allah yang seharusnya kita syukuri. Nah, seharusnya perbedaan ini bisa menjadi kekuatan dan sumber keseimbangan. Jangan pernah jadikan perbedaan yang ada sebagai alasan untuk memulai perpecahan hanya karena berbeda kepentingan. Berbuat adillah, sesungguhnya ia lebih dekat pada ketakwaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah banget ya kepada Teh Hilda. Wawasannya sangat-sangat luas terkait radikalisme ini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi pegangan untuk kita bahwa balik lagi gitu ya, yang namanya radikalisme ini bisa dihindari dari radikalisme. Salah satunya adalah menguatkan kita, menambahkan ilmu agama gitu ya, mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi gitu. Oke, ketiga penyaji sudah menyajikan materinya, lalu berikutnya ada sekitar 15 menit ya untuk berdiskusi. Nah, kepada para peserta apabila ingin bertanya atau berargumen dipersilakan. Ada yang permisi Teh. Jadi ya, silakan Pak.
Saya Marhab Said, NIM 1807482. Izin berargumen ya, ini mah berargumen bukan bertanya. Mungkin yang lain bisa ada yang menanggapi atau gimana? Kan ini adalah Siap, Kang. Temanya upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Pada masyarakat umumnya kan menganggap radikalisme itu pasti ujung-ujungnya agama gitu ya, berhubungan dengan agama. Kenapa gitu? Nggak usah mempelajari agama aja, jadi nggak timbul radikalisme gitu. Argumen saya begitu. Mungkin yang lain bisa ada yang menanggapi. Ya, kepada Kang siapa barusan, Kang Marhab Musaid. Oh iya, terima kasih ya atas argumennya. Apa mungkin pertanyaan ya jatuhnya ya? Kenapa selalu berhubungan dengan agama gitu radikalisme? Mungkin barangkali dari para penyaji ada yang atau dari yang lain juga boleh? Mungkin saya mau menanggapi Teh. Ya, silakan Teh Bila. Tadi siapa namanya, Kang? Kenapa dihubungkan dengan agama gitu? Nah, sebenarnya kan tadi sudah saya sempat sampaikan ya, kalau radikalisme, peristiwa radikalisme terbesar yang sampai sekarang berpengaruh, meskipun sedikit ya pengaruhnya terhadap agama itu dari revolusi Iran gitu. Nah, revolusi Iran ini yang membuat gitu adanya atau ada pandangan terhadap pandangan radikalisme yang menyangkut terhadap agama gitu. Makanya sampai sekarang peristiwa itu masih berkaitan gitu dengan sampai sekarang gitu, karena memang asal muasalnya itu peristiwa besar radikalisme itu memang dari revolusi Iran pada tahun 1979. Lalu tadi juga sudah disampaikan ya oleh penyaji sebelumnya dari siapa ya tadi namanya, saya lupa, dari yang pendidikan matematika, bahwa memang radikalisme itu muncul karena berbeda pemahaman antara pemahaman dan juga terus memaksakan gitu bahwa pemahaman A itu benar sedangkan pemahaman B itu salah, dan terlebih dikaitkan dengan agama pemahaman si A-nya gitu. Mungkin seperti itu. Dari penyaji lain ada yang mau menambahkan juga, silakan. Ya, silakan kepada para penyaji yang lain apabila ingin menambahkan. Punten Kang, Teh ingin menanggapi juga dari pernyataan yang tadi ya. Saya sih tadi karena pertanyaan yang kenapa dikaitkan dengan agama itu sudah, mungkin saya ingin menanggapi pernyataan yang selanjutnya. Tadi sempat dikatakan kalau begitu nggak usah beragama aja gitu kan. Apa ya, karena menurut saya itu bukan kayak gitu konsepnya. Konsepnya bukan seperti itu. Radikalisme itu bukan berarti kita tidak harus beragama gitu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki agama, karena radikalisme ini kan adalah paham ya, pemikiran. Kalaupun kita tidak beragama, tapi kita tetap tidak toleransi dengan perbedaan, tetap tidak memiliki paham-paham yang merasa dirinya adalah yang paling benar, radikalisme itu tetap ada gitu. Jadi mengutip dari pernyataan Teh Dila dan Teh Hilda ya tadi, bahwa itu bukan selalu berkaitan dengan agama, tapi memang radikalisme ini adalah dari pemahaman dirinya yang terlalu mencintai nilai-nilai yang dia yakini, nilai-nilai yang dia pahami, dan mengklaim dirinya adalah yang paling benar. Seperti itu sih menurut saya. Terima kasih. Iya, Masya Allah ya. Justru mungkin gini ya, yang namanya radikalisme dalam beragama itu ada karena mungkin kitanya yang belum paham lebih dalam tentang agama kita sendiri, yaitu Islam gitu ya. Jadi justru kalau misalnya kita ingin menghindari radikalisme, harus belajar agama lebih dalam, gitu enggak? Ya, gitu. Kepada akangnya udah cukup atau masih
ingin bertanya lebih? Mungkin buat diberikan ke yang lain gitu teh biar nggak terlalu panjang. Boleh yang lain? Izin bertanya teh. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya ya. Ini pandangan saya juga, jadi mohon diluruskan apabila salah. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya saya punya pandangan tentang radikalisme ini di konteks Islam ya, dalam agama Islam. Itu yang saya lihat dan sepengalaman saya adalah orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Artinya dia berusaha memberitahu yang baik dan memberhentikan sesuatu yang buruk. Tetapi di masalah metodenya yang buat maaf ini ada putus di suaranya. Jadi radikal ini yang saya tahu itu orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, tetapi metodenya itu cenderung pertama misalnya dia merusak, memaksa, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan. Nah, sebenarnya apakah saya yang salah pandangan atau orang-orang ini yang sebenarnya memang bisa kita golongkan ke radikal? Begitu teh, cukup jelas? Saya boleh izin menanggapi pertanyaan yang barusan? Iya, boleh. Ya, jadi menurut saya konsep dari amal ma'ruf nahi munkar itu sudah benar. Namun ya itu tadi metodenya itu yang salah. Nabi Muhammad juga kan tidak pernah mengajarkan kita untuk kekerasan, apalagi dalam menyampaikan mengenai keagamaan gitu kan. Sudah diajarkan bagaimana Rasulullah mengajak kaum-kaum untuk masuk ke dalam Islam tuh bukan dengan kekerasan, masih banyak jalan-jalan lain yang bisa ditempuh bukan dari hanya kekerasan saja gitu. Terima kasih. Berarti orang-orang yang kayak gitu bisa saya sebut radikal? Iya, betul. Karena kan mereka melakukan kekerasan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Oke. Terima kasih. Oke. Udah lumayan agak seru ya ini pembahasannya, diskusinya. Mangga ada lagi yang mau melanjutkan? Saya mau menanggapi teh. Iya, tadi dari pertanyaan Faruk, saudara Faruk, menurut saya dalam artian kesimpulannya yang saya tangkap itu niat saja tidak cukup gitu, maksudnya niat yang baik saja tidak cukup untuk menghantarkan kita pada akhir yang baik gitu. Kalau prosesnya dijalankan dengan tidak baik, maksudnya ketika alangkah baiknya ketika kita mempunyai niat baik, prosesnya pun harus dijalankan dengan baik sehingga akhir yang kita dapatkan pun akan akhir yang baik gitu teh. Menurut saya di sini kesalahannya itu pada prosesnya yang memang telah tadi dijelaskan oleh penanggap sebelumnya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku entah itu di masyarakat dan di agama pun sendiri gitu. Dan setahu saya tidak ada agama yang memperbolehkan kekerasan sebagai jalan yang harus ditempuh gitu teh. Terima kasih teh. Oke, sama-sama Kang Ibnu. Ya. Oke, ini ada yang bertanya ya dari Hiliman. Oke, kalau misalnya boleh, langsung aja ya pertanyaannya diutarakan di sini. Gimana, Kang? Yes. Oke, saya bacakan kalau gitu ya. Jangan tunduk dulu, Kang. Kata Kang Liman ini, kalau misalnya radikalisme itu sebenarnya sama nggak sih sama ajaran sesat? Ya, menurut kalian gimana? Ada yang mau menanggapi? Mungkin dari penyaji atau dari teman-teman yang lain? Oh, mic-nya rusak katanya. Oke, Kang, sudah saya sampaikan ya pertanyaannya. Oke, ada yang mau menanggapi? Atau menjawab? Atau menambahkan? Simple tapi agak berat ya pertanyaannya. Apakah sama radikalisme dengan ajaran ingin coba menanggapi, tapi ini mah pendapat pribadi aku aja ya. Kalau radikalisme itu dibilang ajaran sesat atau enggak, kalau menurut aku mah bisa iya, bisa enggak gitu. Kenapa? Karena
Iyanya tadi karena prosesnya yang salah dengan kekerasan dan segala macam, atau apa sih yang didoktrin. Jadi si pengikut-pengikutnya itu didoktrin dengan hal-hal yang menyimpang gitu. Tapi bisa dibilang tidak juga karena tadi sebelumnya penyaji juga dan beberapa teman dari Akang Teteh juga sebelumnya kan bilang kalau misalkan niatnya itu baik ya, apa yang diajarkan itu maksudnya baik gitu, apa yang diberikan dari kelompok-kelompok tersebut, tapi memang eksekusinya yang tidak baik gitu. Jadi dari saya pribadi mah bisa iya, bisa tidak gitu. Tergantung di dalamnya bagaimana atau eksekusinya bagaimana gitu. Oke, terima kasih kepada Teh Isna. Gimana Kang Iman, udah cukup jawabannya? Sudah mewakili atau masih butuh tambahan dari teman-teman? Ya, gimana Kang? Ya, saya Ubaidillah dari kelas PTA. Jangan bawa kelas. Ini kan tema kita dan dari tadi tuh dibahas tentang apa ya? Tentang apa ya? Penangkalannya gitu, upaya penangkalannya. Nah, di sini tuh yang mengganggu saya dari tadi kan kita sudah tahu ya, permasalahannya itu adalah radikal. Tetapi dalam pikiran saya ini masih belum terbayang cara mengatasinya gitu. Tindakan yang tepat untuk menangkal radikalisme ataupun mencegah dan mengobatilah seperti itu. Oke, jadi masih Kang Ubaidillah ini masih belum masih belum menemukan jawaban yang tepat bagaimana caranya mengatasi radikalisme. Kurang lebih seperti itu ya Kang? Ya benar. Ya. Gimana dari teteh-teteh penyaji ini mungkin beberapa upaya yang tadi disampaikan mungkin belum ngena ya, bahasanya mungkin belum ngena ke Kang Ubaidillah. Gak memperhatikan mungkin. Bukannya belum ngena gitu. Di sini tuh menurut pandangan dari teman-teman aja ya. Di luar konteks agama pun umum radikalisme di ini umum. Apa namanya? Ya, radikalisme umum lah, bukan hanya dalam beragama saja. Nah, ini kira-kira pandangan teman-teman itu apakah radikalisme di Indonesia di Indonesia ini sudah mengakar dan sudah sangat menurut saya di kehidupan sehari-hari pun radikalisme itu ada. Bahkan di pemikiran kita sendiri itu secara tidak sengaja ya kita itu emang radikal seperti yang dikatakan oleh Teh Hilda tadi kan, yang dari matematika itu. Seperti kita terlalu membanggakan sekolah kita gitu kan. Nah itu jadi cara yang paling tepat dan bisa dieksekusi itu seperti apa? Kita itu tahu perbedaan itu sunatullah, memang sudah ketentuan dari Allahnya kan. Tapi kita itu masih belum bisa menerima. Nah itu bagaimana cara untuk menyetarakannya, menyamakan pandangan seperti itu. Oke, sebelum kita beralih ke narasumber kita, boleh ya menutup dari pernyataan Kang Ubaidillah. Ada yang menambahkan atau menjawab pertanyaannya? Izin menjawab boleh? Ya, silakan. Ya, Kang Husni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ubaidillah, terima kasih ya untuk jawabannya pertanyaannya. Bagaimana tadi itu kalau nggak salah bagaimana cara aktualisasi secara benarnya untuk menghilangkan perbedaan pendapat yang menjurus kepada radikal ya kalau nggak salah Bu Moderator. Apakah suaranya terdengar? Gimana Kang? Terdengar Oh iya. Oh tadi gimana? Oh benar seperti itu bukan pertanyaannya? Iya. Oke. Untuk itu sendiri ya yang saya lakukan untuk menghilangkan sifat yang oleh
Ubaidillah pertanyakan, kita harus lebih open-minded, kita harus lebih menerima pertanyaan, menerima perbedaan pendapat, dan juga mengambil pandangan dari berbagai perspektif. Jadi kita harus lebih banyak. Tunggu teh, ada yang nelpon nih. Itu bagus nelpon tadi. Ya kita harus lebih banyak membuka perspektif, jangan hanya mengambil apa yang kita pikirkan, tapi kita juga harus memikirkan apa yang mereka pikirkan. Jadi lebih perbanyak perspektif, biar kita menerima perbedaan pendapat, biar kita menerima perbedaan idealis dengan kita. Seperti itu mungkin. Apakah sudah jelas? Ubaidillah? Cukup jelas, Akhusni. Tapi kan untuk yang tadi jawaban dari Akhusni itu seperti untuk hanya pandangan kepada individunya saja. Sedangkan apabila meskipun diri kitanya sudah mendapatkan rehabilitas pemikiran, nah pasti kan ada orang yang lain yang masih memiliki pemikiran radikal. Nah itu cara biar semuanya hilang tuh gimana? Seenggaknya yang radikal ini lebih sedikit gitu. Daripada dari yang tadinya jumlahnya sangat banyak menjadi yang sangat sedikit, meskipun karena kan memang sulit ya untuk menghapuskan semuanya, tapi upaya yang paling tepatnya itu seperti apa? Seperti itu. Oke, mungkin untuk cara dari saya, mungkin kita ambil beberapa orang berpengaruh di dalam suatu kelompok tertentu yang mempunyai power di organisasinya atau di kumpulannya, beri pemahaman seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kita kalau misalnya kita mendoktrin kepada orang yang berpengaruh, secara tidak langsung juga orang yang hanya sekedar mengikuti pasti ikut dengan pemikiran orang-orang yang berpengaruh seperti itu. Jadi kita ambil seperti ketuanya atau orang-orang tokoh masyarakat di bidangnya yang bisa mempengaruhi sekitarnya agar tidak terjadi radikalisme. Karena untuk sekarang radikalisme itu yang pertama, udah cukup? Enggak. Tadi kepotong, Kang. Kirain udah selesai. Ya udah, paling itu intinya mah. Kita ambil orang berpengaruhnya aja. Makasih Bu Moderator. Makasih Ubaidillah. Ya, makasih. Ya, ternyata koneksi saya jelek, Kang. Mohon maaf ya. Tadi kepotong, saya pikir udah selesai. Ternyata koneksi saya jelek. Oke, gimana Kang Ubaidillah? Kalau misalnya masih belum cukup gitu ya, cukup memuaskan jawaban-jawabannya, gimana kita langsung aja ya kepada narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materinya yang wawasannya jauh lebih di atas kita semua gitu ya, Insya Allah. Kepada Pak Profesor Dr. Endis, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu bicara tentang radikalisme, dan sudah cukup bagus Anda punya dasar-dasar untuk memahami radikalisme itu, dan tampaknya semuanya juga mau terjadi sebagai dalam kehidupan kita ini sebagai arena untuk hidup supaya kita menghilangkan dan bisa menghilangkan radikalisme itu, yaitu yang disebut dengan namanya deradikalisme, ya, deradikalisasi gitu, jadi dihilangkan, itu menghilangkan itu. Dan sepanjang masa, ini saya mau nanya dulu, ini berapa menit saya harus bicara? Saya harus bicara. Moderator. Kurang lebih 15 menit, Prof. 15 menit, oke. Ya. Sampai ya. Oke. Nah ini yang harus kita lihat begitu di sini, bahwa di kehidupan masyarakat kita yang saya tuju itu sebetulnya bukan kepada kehidupan di zaman sekarang yang harus dijadikan fokus ya, tapi kehidupan masa yang akan datang. Sebab sekarang bisa hancur, tapi gimana masa akan datang kan harus tetap terus berlangsung. Nah, harus tetap berlangsung. Walaupun sekarang terjadi
perang yang besar-besaran pun, tapi hidup itu kan akan tetap berlangsung. Karena orang-orang melanjutkannya. Nah ini yang paling penting, itu ada orang yang melanjutkannya. Dan itu adalah kaum antara kaum milenial adalah kalian. Karena 20 tahun mendatang ini harus terjadi keharmonisan yang lebih baik daripada kita sekarang. Ini memang kita sedang euforia segala macam itu muncul karena kebebasan berpendapatnya itu. Kemudian segala lapisan umat manusia itu muncul di sini dan mudah menceritakan, mengungkapkan, dan sampai ke ujaran-ujaran yang bisa dilakukan oleh kita muncul di media sosial sekarang ini. Nah ini, karena itu negara hampir semuanya merasa bahwa muncul radikalisme. Nah, seperti yang Anda sebut ya, radikalisme ini memang bukan hanya sekarang, tapi dari dulu itu sudah panjang perjalanannya. Sudah panjang, bukan hanya kalau di dunia Islam sudah sangat panjang lagi dari sejak Nabi wafat itu sudah ada radikalisme yang membunuh Umar bin Khattab, Utsman, kemudian Ali gitu, merebut kekhilafahannya. Kemudian khilafahan itu dalam Islam ya. Kemudian dari Bani Umayyah dari Khulafaur Rasyidin pindah ke Bani Umayyah dan itu timbul kekerasan dan hanya bahasanya saja yang berbeda. Dulu namanya fitnah gitu ya. Nah, sekarang kan radikalisme itu ya baru muncul sekitar 3 abad belakangan ya. 19, 20, 21 gitu. 3 abad saja. Tapi kalau di dunia Islam digambarkannya ya dari dulu gitu ya, dari wafatnya Rasulullah. Nah, ini karena Rasulullah membawa kehidupan ke dalam kedamaian. Bahkan di akhir hayat beliau itu membuat perdamaian walaupun sudah melewati masa-masa perang, tapi beliau membuat perjanjian dengan orang Mekah yang selalu berperang dengannya. Di perjanjian Hudaybiyah itu ada 20 tahun berdamai gitu. Nah, kemudian terjadi hal-hal yang lain ya itu ekses ya, sebuah resiko juga yang harus diambil. Tapi ternyata dengan damai itu Makkah pun bisa jadi beriman. Nah, semua orang Makkah beriman dan Nabi Muhammad memang tidak mengambil tindakan politik untuk menjadi raja atau menguasai Makkah. Tapi diserahkan kepada orang-orang mukmin berikutnya sehingga damai, di situ timbul kedamaian. Tidak ada lagi Abu Sufyan yang tadinya amat radikal melawan Nabi Muhammad begitu dengan perangnya, tetapi beliau diamanahi untuk memimpin Makkah oleh Nabi, memimpin Ka'bah, memegang kunci Ka'bah tetap sebagai raja begitu, tetap sebagai kepala suku Abu Sufyan itu, sehingga damailah begitu. Nah, kemudian berikutnya ya, yang membunuh Umar bin Khattab kan sebetulnya itu radikalisme juga ya, ada kaum radikal juga. Yang membunuh Utsman juga demikian dari Mesir. Yang membunuh Ali itu karena pertentangan antara Ali dan kawan-kawannya yang lain, dan itu umat Islam sendiri gitu. Kemudian pindah kekuasaan ke Bani Umayyah gitu di Damaskus, dihancurkan juga oleh Bani Abbas. Sehingga kekuasaan dipindahkan lagi jadi ini harus lihat oleh Anda ke Baghdad. Jadi Baghdad juga dihancurkan lagi setelah ratusan tahun itu gitu. Ratusan tahun di Damaskus, ratusan tahun di Baghdad, kemudian dihancurkan juga. Nah, waktu Bani Umayyah juga memang dihancurkan, itu memang kabur, itu berperang. Jadi tidak ada Islam yang kemudian bersatu benar gitu. Karena sebagian umat Muslim kan yang ada di Damaskus itu melarikan diri sampai ke Spanyol gitu. Di Spanyol ada 2 khilafah, akhirnya di Spanyol dan di Baghdad. Jadi umat Islam sudah mulai pecah besar gitu di situ. Dan sampai sekarang kan tidak pernah kembali lagi gitu. Nah, ini dia kemudian terpecah lagi dengan Bani Utsman di Turki. Dan Turki lah yang menguasainya kemudian sampai abad ke-20 gitu. Nah, di abad ke-20 itu sudah ada negara-negara bangsa.
Nah, yang awalnya sih negara bangsa disebut radikal juga oleh Khilafah Bani Utsman. Tapi ternyata negara-negara bangsa hidup di seluruh dunia. Nah, sekarang negara bangsa yang merasa sudah mapan begitu, mapan benar gitu, dengan kedamaian mereka masing-masing, dan yang merongrong kenegaraannya itu disebut radikal juga sekarang. Begitu. Nah, karena itu deradikalisasi yang sangat diperlukan oleh kita yang kita kenal sekarang ini adalah harus memahami bagaimana cara deradikalisasi itu. Nah, deradikalisasi sebetulnya sudah banyak konsep atau teori yang membuka untuk itu gitu. Untuk melakukan deradikalisasi itu ada konsep pluralisme atau di Indonesia dikenal dengan kebinekaan. Karena menurut saya persatuan yang paling hebat adalah di Indonesia ya. Di dunia aja nggak ada, di dunia negara-negara lain nggak ada. Di Timur Tengah, kalau mau Anda mencontoh Timur Tengah, nggak ada persatuan di negara-negara Arab itu, nggak ada. Walaupun ada 300 juta orang di sana, negaranya lebih dari 33 negara. Dan satu sama lain perang kerjaannya. Sampai sekarang. Lihat Saudi dengan Yaman, dengan Houthi-nya, dengan beberapa negara dengan Israel, ya Israelnya sendiri, kemudian ya runyam lah di sana, runyam. Tidak ada persatuan. Makanya satu-satunya di dunia Islam yang paling besar dalam bersatu itu adalah Republik kalian ya, Republik Indonesia. Karena itu saya seringkali ya waktu di Timur Tengah ataupun sekarang juga kalau ke Timur Tengah lagi saya akan menganjurkan dan selalu kalau ada orang-orang dari Timur Tengah datang ke sini, nah dari dulu saya sudah pelajari dan bahwa saya pernah bekerja bidang politik dan konsuler di Timur Tengah selama 4 tahun. Saya anjurkan semua negara dari Timur Tengah itu belajar persatuan kepada persatuan Indonesia. Berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam ras. Itu berbagai bahkan pulau-pulaunya pun terpisah, kita bersatu dalam satu yang sekarang disebut harga mati oleh semuanya. Itu adalah NKRI, Persatuan Indonesia. Nah ini dah kebinekaan, inilah pluralis. Ya. Jadi kita sudah mempluralisasi dari dulu. Tidak singularisasi dengan Islam. Kalau Islam yang memegangnya di Indonesia, pasti seperti dulu negara-negara kecil. Ada negara Islam Cirebon, Banten, kemudian Demak, ya Samudra Pasai yang dulu lebih tua lagi, kemudian di Aceh gitu ya, dan Riau dan lain sebagainya. Itu kecil-kecil lah gitu. Apalagi sampai ke timur itu ke Ternate, Tidore, itu kan kerajaan Islam yang selalu bertentangan juga antara satu sama lain. Nah, kenapa begitu? Nah, ini belum ada, ya adanya yaitu setelah munculnya Republik Indonesia gitu. Dari sejak 100 tahun yang lalu lagi, itu tahun 28, nah belum 100 tahun. Nanti tahun 2028 baru 100 tahun Indonesia. Tapi 2045 kita akan jadi 100 tahunnya Republik Indonesia. Dan itu Anda yang harus memimpin itu sekarang, kita nanti gitu ya. Dari sekarang persiapkanlah kalian akan memimpin itu. Nah, dengan memimpin itu deradikalisasi harus muncul. Nah, ada teori toleransi juga sudah muncul. Teori kerukunan hidup beragama itu adalah solusi-solusi untuk radikalisasi yang menjadi deradikalisasi itu. Nah, itu solusi. Kebersamaan begitu. Itu kebersamaan, itu kemanusiaan lah, terutama kemanusiaan. Kita sudah menyebut dari sejak mereka kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan itu utama dibandingkan dengan cara-cara berbentrokan antara satu kelompok atau satu agama dengan agama lain, bangsa dengan bangsa lain, suku dengan suku lain, atau pulau dengan pulau lain. Itu sudah kadaluarsa lah gitu di. Nah, sekarang kenapa sekarang muncul lagi hal-hal yang berhubungan dengan deradikalisasi ini? Dengan radikalisasinya dulu ya, dengan radikalismenya itu. Kenapa muncul begitu? Nah, ini ada kelompok-kelompok yang mungkin ya tidak merasa di situ ya, memang berkuasa di alam seperti Indonesia yang begitu ragam itu tentunya banyak sekali yang mau, dari dulu juga begitu.
Banyak yang mau memisahkan diri, yang mau perpecahan diri, bahwa mau membongkar kenegaraannya, kerajaannya, ke republiknya, presidennya, begitu menurunkan presidennya, itu yang oleh negara kita sekarang disebut radikalisasi ya. Nah itu memang ada terus menerus, dan kita sekarang sedang ramai sekali gitu ya. Bahkan kaum beragama tertentu kan sangat repot kita gitu ya. Bahkan kepulangan dari masalah agama saja, pulangan dari yang kabur dari masalah hukum, kemudian 3 tahun kemudian pulang lagi, itu menjadi masalah lagi gitu. Ini kan jadi repot. Ya walaupun yang bersangkutan merasa tidak, bahkan itu memang membuat yang merasa radikal itu yang ditujukan kepada mereka akan membuat tandingannya gitu. Bahkan menyebut sebagai negara yang tidak sah, ilegal, gitu, presiden ilegal, bisa-bisa begitu. Dan itu Anda ikuti, lihat saja, terus lakukan apa yang Anda solusikan gitu ya untuk kegiatan kita ini. Nah, bagi mahasiswa tentunya tidak layaklah kalau kita berikut itu dalam politik praktisnya sekarang, tapi belajarlah yang baik untuk memahami ini semua, untuk memahami kemanusiaan. Nah ini kemanusiaan, karena di Indonesia hanya kemanusiaan yang bisa menyelamatkan negara bangsa seperti Indonesia ini. Jadi hanya kemanusiaan, bukan agama. Kenapa bukan agama? Ya kalau agama satu, ya nanti agama lain gimana gitu kan? Buktinya apa? Kita sudah bisa membuktikan sekarang gitu. Kalau satu agama Islam saja yang berkuasa di sini, belum berkuasa aja agama lain nggak boleh buat gereja, nggak boleh buat pura, nggak boleh. Nah itu sudah mulai. Wah kita agama Islam yang kenapa begitu? Karena kita tidak mencontoh junjungan kita Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad kan hidup beragama berbeda itu tidak soal. Tapi kita kalau sekarang hidup beragama yang hanya satu agama ingin berkuasa, itu akan soal. Dan ini problem besar. Jadi big problemnya di situ. Nabi Muhammad itu kedatangan orang Yahudi dan Najran saja boleh sholat di masjidnya, boleh bermisa atau berdoa di Masjid Nabawi gitu. Itu pada saat turunnya surat Ali Imran. Makanya surat Ali Imran itu turun dengan bahasa wanzalat Taurat wal Injil ya gitu. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Nah gitu. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Nah, itu ada. Nah, ini sebetulnya ayat yang nggak bisa dihapus oleh kita sebagai orang muslim, dan harus juga latar belakangnya itu diingat oleh kita bahwa Nabi Muhammad tidak pernah perang dengan agama yang berbeda. Begitu. Kenapa berperang dengan orang Makkah? Itu karena penindasan mereka gitu. Jadi ada penindasan. Jadi radikalisasi bisa saja dari mayoritas, bisa saja dari dari penguasa, bisa terjadi penguasa yang zalim, penguasa yang amat galak begitu, itu penguasa yang tiran begitu, diktator, itu bisa jadi begitu. Tetapi biasanya memang Indonesia kayaknya masih memahami hal yang seperti ini, di mana Pak Harto sampai 30 tahun ya 32 tahun itu kan luar biasa kekuatan cengkraman dari seolah-olah kerajaannya di sini begitu. Makanya setelah itu bebas sekali manusia Indonesia ini untuk melakukan hal-hal yang sampai sekarang kan kita belum bisa punya presiden yang kuat, kokoh, yang tentram, adem, ayem begitu untuk membangun negerinya sendiri. Walaupun sekarang sudah dari presiden yang sejak Pak Harto itu semakin baik, menurut saya semakin baik. Karena saya mengalami dari semua kepresidenan di Indonesia ini. Gitu. Dari zaman Bung Karno yang ingin jadi presiden seumur hidup. Pak Harto ingin juga seumur hidup kayaknya begitu, tapi 32 tahun sudah berhenti dia. Nah gitu. Kemudian berikutnya baru setelah direformasi ini udah memperlihatkan demokratisasi yang bagus ya.
Toleransi harusnya semakin bagus, tetapi ini kalau semakin buruk, ini kita tahun 2024 nanti, 2024, 28 gitu ya, sebentar lagi itu. Indonesia, nama Indonesia baru munculnya 100 tahun sampai di situ. Kemudian 2045 kemerdekaan kita gitu. Ini harus diisi oleh kalian. Makanya kalian itu, saya percayalah anak-anak muda yang milenial itu tidak terlalu terganggu oleh yang non milenial itu, yang masih kolonial ya, kaum kolonial. Kalau kami ini yang lahir di masa-masa lampau ya, sebelum Pak Harto itu adalah, atau waktu zaman Pak Harto itu adalah masih dikungkung oleh jadi generasi kolonial ya, kolonial gitu. Makanya harus menguasai begitu saja. Yang sekarang mau terganggu itu kan mereka, sehingga mereka apa? Mereka memunculkan berbagai hal, ya, memunculkan momo yang menakutkan ya, seperti akan bangkitnya PKI kembali gitu. Itu bukan kaum milenial saya pikir yang berpikir begitu, atau akan bangkitnya non Islam gitu. Itu bukan, karena non Islam pun sekarang itu ingin hidup bersama di dunia ini gitu. Akan bangkitnya. Nah, Nabi Muhammad itu memberikan gambaran hidup bersama non Muslim secara baik dan benar, kemudian saling menghargai, dan yang paling ditonjolkan adalah kemanusiaan. Kalau orang Islam yang benar begitu, saya belajar Islam yang sudah dari barat ke timur, ya maksudnya timur tengah ke sini gitu. Itu saya menemukannya begitu. Dan saya belajar yang paling saya cintai akhirnya sejarah. Karena sejarah itu yang kemudian di Indonesia dari sejak zaman Bung Karno dulu dikatakan sebagai jas merah ya. Jas merah itu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Nabi Muhammad SAW begitu. Ini kita tinggalkan itu. Sehingga katanya turunan Nabi Muhammad, tapi perkataannya tidak memperlihatkan akhlak yang mulia. Katanya revolusi akhlak, tapi masih mencaci maki orang. Nabi Muhammad kalau dihina di apa saja kan tidak begitu bahasanya. Karena itu ada yang membongkar kembali bahwa apa itu Habib, apa itu kehormatan, apa itu darah Nabi, keturunan Nabi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga dibongkar begitu. Ya, memang itu perjalanan sejarah. Ya, perjalanan sejarah. Karena Habib itu adalah keturunan Nabi yang ulama, yang baik, yang sufi, yang yang akhlaknya mulia, yang santun. Itu yang dulu itu. Ya, keturunan Nabi sebelum ada Habib, sebelum ada para ulama yang seperti itu, namanya adalah Syarif. Kan ada dua keturunan Nabi Muhammad itu. Semuanya juga dari keturunan perempuan ya. Awalnya terputus dengan perempuan. Yaitu ya Siti Fatimah itu ya, putri Nabi. Tapi putri Nabi ini punya dua putra Hasan dan Husain. Kalau putra Hasan itu disebutnya Syarif. Nah, sehingga sekarang itu banyak Syarif itu, dan perempuannya Syarifah. Syarif itu banyak. Kemudian banyak lagi yang kedua itu keturunan Husain. Nah, keturunan Husain sampai sekarang itu dari laki-laki cuma keturunan Hasan dan Husain. Karena setelah Hasan Husain itu di atasnya kan tidak sampai di Nabi Muhammad laki-lakinya, tapi sampai di putri Nabi itu. Nah, karena itu kemudian ya ini antara Syarif dengan tadi Sayyid ya. Yang kedua itu Sayyid. Jadi yang disebar di seluruh dunia itu Sayyid dan Syarif. Nah, yang ulamanya yang punya kesantunan yang berakhlak mulia, itulah yang namanya Habib. Habib itu yang mencintai umat, yang dicintai umat dengan akhlak-akhlak mulia. Begitu dalam sejarahnya. Sejarah itu ya, yang membuktikan itu sejarah. Nah, kalau yang tidak begitu, jangan dikatakan Habib. Dulu begitu. Sekarang kan salah nama di Indonesia itu sudah semuanya, pokoknya walaupun keturunan maupun tapi semuanya Habib ya, begitu. Semuanya Habib. Nah, ini yang keliru.
Karena itu harus dipilih. Karena itu seperti Habib-Habib yang baik hati, seperti itu kan sebetulnya nggak mau disebut Habib. Bahkan banyak sekali yang disebut yang tadinya Syarif atau yang tadinya Sayyid, itu kemudian berilmu, profesor, akhlaknya mulia, kemudian baik hati, malahan ada yang dikafirkan orang gitu ya. Akhirnya gitu. Karena apa? Akhlaknya terlalu lembut, begitu, terlalu baik, gitu. Akhirnya begitu. Nah ini dia. Saya pikir itu ini sudah kelewatan waktu. Kalau saya sudah bicara, saya suka lupa ya, saya lupa. Ya, sudah banyak lupa orang tua. Dan saya yang paling saya bela itu adalah kaum milenial, karena mereka adalah pemilik dunia. Kalian adalah pemilik dunia. Tinggalkanlah orang-orang tua yang berebut kekuasaan yang apa segala macam sekarang ini. Kalianlah. Dan pemerintahan sekarang sudah lumayan bagus karena kaum milenial sudah mulai dilibatkan dalam menterinya yang kaum milenial, dari orang lingkungan istananya orang milenial, walaupun belum bisa begitu baik, tapi sudah ada yang memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Dan inilah dunia Islam Indonesia gitu ya, dunia Islam Indonesia. Terima kasih. Kalau mau diskusi, saya insya Allah berdiskusi terus karena sepanjang ini 30 tahunan kuliah saya mengajar, 35 tahun saya mengajar di UPI, saya terus kerjaan, bahkan kuliah saya juga adalah kuliah diskusi ya dengan para mahasiswa, dan ada kewajiban membuat pertanyaan dalam diskusi kalau saya begitu. Itu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengungkapkan segala isi hatinya. Terima kasih, sampai di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini terlalu berlebihan, tapi karena saya cinta kepada kalian, mudah-mudahan kalian bahagia dengan hal-hal yang seperti ini yang membawa kalian akan bahagia di masa-masa yang datang. Insya Allah kita akan jaya dengan akhlak mulianya, dengan kebinekaannya, dengan toleransinya, dengan kerukunan hidupnya, dengan kebersamaan, kebahagiaannya, nah itulah yang kita hidup bersama. Maka itu sebut bahasa nasional kita adalah Pancasila. Ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikembalikan kepada saudara moderator. Dinda, terima kasih sudah diberi kesempatan. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Materinya sangat-sangat luar biasa dari Profesor Dr. Undis kali ini, gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan lagi pada diri kita sendiri, itu khususnya. Mungkin karena waktunya sudah agak sore, dibuka sesi diskusinya untuk satu orang aja yang bertanya ya Pak. Cukup ya Pak? Oh, boleh. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan ya untuk satu orang saja. Ada yang bertanya dari teman-teman? Izin bertanya teh boleh? Iya boleh, silakan Kang Faruk. Ya, izin bertanya Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi Pak, entah kenapa saya kepikiran gini Pak, kan tadi intinya ngilangin radikalisme ini emang butuh cara yang tadi Bapak jelasin. Dalam artian kita harus, pada akhirnya kita akan menemukan sesuatu yang memang kita anggap benar. Tapi itu justru malah kita jadi orang yang radikal juga nggak sih Pak? Jadi kita hanya mempercayai apa yang menurut kita benar. Walaupun itu hasil dari kita ibaratnya menyatukan semua pemikiran gitu Pak. Kalau saya salah mohon dilurusin Pak, soalnya saya mikirnya gitu. Ya, silakan. Terima kasih ya Saudara Faruk. Mudah-mudahan Anda bisa membedakan. Faruk itu namanya pembeda ya. Faruk, Furqan itu pembeda antara kebaikan dan keburukan, kejahatan dengan ajaran hak ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda bisa membedakannya ini. Rasulullah SAW itu rujukan saya. Karena itu saya mengatakan Rasulullah SAW dulu untuk segala sesuatu. Nah, utamakanlah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu yang diutamakan oleh Nabi. Yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kemanusiaan. Prioritasnya kemanusiaan. Kalau kemanusiaannya sudah mulai ada tersimpan dalam diri seseorang, itu kemudian baru ada dan bahkan bersama-sama itu baru membangun yang namanya ritual keagamaan.
Karena itu setiap Nabi beribadat, kalau ada kebutuhan kemanusiaan, prioritas itu adalah kemanusiaan didahulukan. Itulah agama. Itulah agama. Makanya karena itu, kalau aqimus shalah, nah itu salat itu selalu ada di situ amal saleh gitu ya. Nah, ada kata wa amilus sholihat. Ada amal saleh. Ini selalu berdampingan. Nah, kalau kita sedang salat, kemudian ada yang jatuh pingsan, bahkan mungkin itu jantung gitu. Itu jangan dibiarkan. Sebab dia akan mendapatkan kematian segera. Maka salat digugurkan dulu, cepat dia bawa ke rumah sakit, atau cepat ambil pertolongan pertama. Itulah kemanusiaan yang harus didahulukan. Karena sholat mungkin masih ada waktu lagi berikutnya kalau dalam sholat berjamaah ya gitu ya. Itu begitu. Kalau kita puasa jangan sampai melewati batas waktu-waktu sampai larut malam. Karena itu dahulukan. Nah, ini prioritas itu ya. Prioritaskanlah kemanusiaan apa? Makan dulu. Itu prioritas kemanusiaan. Kalau tidak puasa juga makanan sudah tersedia, salat datang waktunya, makanan sudah tersedia, makan dululah. Itulah kemanusiaan. Begitulah kemanusiaan. Jadi kemanusiaan. Nah, dalam hidup berbangsa dan bernegara di seluruh jagat ini, kalau kita mengedepankan kemanusiaan dan orang-orang sudah bahagia dengan kemanusiaannya itu, yang lain-lain itu akan ikut semua dengan kebahagiaan. Karena orang yang berbahagia, orang yang sejahtera, itu tidak akan ngamuk-ngamuk, tidak akan marah. Marah itu karena tidak bahagia. Tidak akan memusuhi orang, bahkan mungkin akan memberikan kasihan terhadap orang lain. Dan mungkin timbullah dalam diri seorang yang bahagia akan timbul empati. Empati kepada orang lain. Gitu. Makanya yang berpuasa amat bahagia itu akan membagi kebahagiaan kepada orang lain, memberi makan kepada orang yang berpuasa, gitu. Itu karena apa? Yang berzakat itu yang bahagia, karena harus ikhlas berzakat. Tidak boleh dipaksa-paksa. Kalau tidak dipaksa itu kan tidak ikhlas. Yang ikhlas itu adalah orang bahagia. Coba kalian kan kalau sedang bahagia pasti mudah sekali uang keluar untuk siapapun begitu. Kalau sedang bahagia, makanya hiduplah berbahagia. Hidup mulai jangan diambil cemberut, harus diambil senyum gitu. Karena simbol bahagia itu senyum. Betapapun sulitnya hidup ini, tapi mulailah kita bangun tidur dengan senyum, dan senyum itu adalah kedamaian, kebahagiaan. Sebarkanlah senyum itu kepada orang lain. Nah, karena bineka adalah kebahagiaan hidup bersama, toleransi adalah kebahagiaan hidup bersama dengan beda-beda apapun, agama maupun non-agama. Kerukunan adalah kebahagiaan juga begitu. Kebersamaan juga demikian. Kemanusiaan adalah kebahagiaan. Nah, karena itu, sebarkanlah kebahagiaan ini. Sebarkanlah kedamaian ini kepada orang-orang yang kita kenal gitu. Ifsus salam bainakum. Kata Nabi begitu. Sebarkanlah kedamaian. Maka dengan damai itu kita akan selamat gitu ya. Akan bahagia. Mudah-mudahan surga, bumi kita jadi surga, akhirat kita jadi surga. Seperti Nabi gambarkan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Akhiratku pasti sudah akan diterima oleh Allah. Insya Allah begitu. Kalau kita bahagia dengan menjalankan segala macam perintahnya begitu. Bukan berarti jihad itu harus perang membunuh orang. Bukan berarti begitu. Dan itu banyak yang tidak bahagianya. Nah, akhirnya Nabi juga memberikan contoh yang lebih bagus adalah berdamai. Gitu. Kemudian bahagialah seluruh orang Muslim di Jazirah Arab itu, mulai dari Mekah semuanya jadi Muslim. Nah, dan sampai kita sekarang dapat kebahagiaan dari beliau ya. Mudah-mudahan. Dan bahkan kita yang paling damai berbahagia itu di tanah Nusantara, karena Islam tidak pernah berperang di tanah Nusantara ini. Jangan kita ambil cara-cara metode berperang di Timur Tengah untuk perang di Nusantara ini. Nusantara masuk Islam saja sini damai. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu yang ada di sini damai semua dengan kita, karena kita yang Muslimnya datang ke sini dengan damai, tidak berperang. Tapi kalau berperangnya seperti ke Afrika, sampai sekarang Afrika terus berperang. Ke Syam juga begitu berperang. Bahkan ke Islamnya ke Spanyol yang perang juga itu hilang.
Gitu. Itu antara lain yang saya renungkan terus-menerus ya dalam perjalanan sejarah. Insya Allah begitulah yang saya dapatkan. Mudah-mudahan saya tetap kata Islam adalah kata damai. Kata Islam adalah kata selamat, damai, sentosa, sejahtera. Makanya nama Allah itu memberikan nama Islam dengan kata itu. Ya, untuk Islam kita semua. Mari kita berdamai dengan diri kita, dengan masyarakat kita, dengan keluarga kita, dengan dunia kita yang hidup bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nanti di akhir akan ada penutupan secara resmi dari Bapak ya Pak. Setelah ini akan saya sampaikan beberapa kesimpulan. Setelah itu akan ada penutupan resmi dari Bapak dan terakhir ada pengumuman ya. Oke. Alhamdulillah sampai ya nanti sebentar ya Pak. Nanti saya akan bacakan sedikit kesimpulan lalu ditutup oleh Bapak dan akan ada pengumuman nanti di akhir. Dari beberapa penyampaian materi yang telah disampaikan oleh para penyaji hari ini, beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah bahwasanya radikalisme ini adalah suatu hal yang paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ya. Terus cara agar menangkalnya khususnya dalam agama Islam sendiri gitu ya, dengan cara kalau yang Pak Indis bilang tadi itu dengan cara kemanusiaan, karena Rasulullah SAW sendiri prioritasnya adalah dengan kemanusiaan. Lalu memahami bagaimana cara deradikalisasi itu sendiri dan dengan cara persatuan ya di antara umat itu. Lalu simpulnya radikalisme ini bisa dijalankan sebenarnya hanya jika kita kembalikan segala urusan hanya kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Dan terakhir gitu yang menurut saya sebenarnya pembahasan tentang radikalisme ini tidak bisa dibahas hanya dalam satu pertemuan ini saja gitu ya, dalam FGD SCAI yang waktunya hanya 1 jam gitu. Maka ini bisa dibilang sebagai perantara atau jembatan yang nantinya setelah ini mungkin gitu ya teman-teman dan kita semua bisa mempelajari tentang radikalisme lebih dalam lagi di luar tentu dengan bimbingan para asatidz yang mumpuni gitu ya, yang mungkin bisa dipelajari selama berhari-hari, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, karena memang seperti yang Bapak sampaikan tadi ini, radikalisme ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang gitu ya. Maka tidak cukup kalau misalnya kita hanya belajar beberapa kali saja gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Ya dari saya pribadi juga mohon maaf apabila salah kata gitu ya. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mungkin dari Pak Anis dulu ya, beberapa kata lagi untuk menutup secara resmi FGD yang telah dilaksanakan dari awal pertemuan sampai ke pertemuan kelima pada hari ini. Jadi silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, pengalaman yang kalian dapatkan di pertemuan-pertemuan kita di online ini, pertemuan kita dalam tatap maya ini, mudah-mudahan Anda bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita dan mendamaikan kehidupan kita, bukan untuk merecehkan kehidupan kita semua di dunia ini. Ambillah kata Islam dengan kata damai, sejahtera, sentosa, dan bahagia. Ini yang paling penting, fid dunya hasanah, bahagia di dunia ini. Jadikan rumah kita adalah surga kita, negara kita adalah surga kita, dunia kita adalah surga kita. Dan insya Allah kita akan pergi mudah-mudahan bersama-sama di surga kita yang terakhir nanti di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita tutup
acara kita ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Terima kasih jazakumullahu khairan atas segala ilmu yang telah Pak disampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati kita semua dan bisa kita praktikkan ilmu-ilmunya. Ya, selanjutnya kepada host ada pengumuman ya setelah ini. Boleh ditampilkan pengumumannya? Saya boleh tinggal ya, Liv. Ya, terima kasih banyak kepada Pandi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada teman-teman ya yang telah membersamai dari yang asalnya 200 peserta, sekarang masih ada sekitar 170-an lagi. Terima kasih yang masih mau bersamai sampai akhir gitu. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan teman-teman semua dengan kebaikan juga. Oke, sambil menunggu pengumumannya kita tutup ya dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kepada host Teis, pengumumannya bisa ditampilkan. Ada Teis, Teh Namira? Ada. Pengumumannya boleh ditampilkan. Atau mungkin nanti di grup kali ya. Atau di sini Teh. Gimana ya? Tadi sih infonya harusnya di sini di share-nya. Langsung aja Teh apa? Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Teh Namira, ada Teh Namira? Iya Teh. Iya. Ada. Gimana Nam? Pengumumannya bisa di-share? Gimana Teh? Tadi harusnya ada pengumuman ya setelah penutupan ini. Bisa di-share nggak pengumuman? Atau di slideshow-nya mungkin ada? Belum ada Teh ininya. Oh, belum ada. Oke. Mungkin nanti di grup aja kali ya. Masih ini ya. Masih ada kan yang grupnya, teman-teman? Grup KM atau perwakilan? Ada nggak? Nah, ini dia maksudnya. Bisa kebaca sama teman-teman pengumumannya? Atau mau saya bacakan? Ya, bisa dibaca ya. Jadi intinya pengumuman ini terkait tugas pengganti selama beberapa pertemuan yang telah kita laksanakan ini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tidak mengikuti secara full atau lain sebagainya. Ini ada beberapa tugas pengganti yang bisa teman-teman kerjakan gitu ya. Boleh di screenshot atau mungkin dikirim screenshot aja deh biar gak lupa ya, biar enak juga. Boleh ya di screenshot ya.